Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Sifa Syafira, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran. Saat ini saya sedang melaksanakan salah satu tugas individu kuliah kerja nyata yang dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan topik yang saya bawakan adalah sosialisasi deteksi dini risiko penularan COVID-19 pada kelompok lansia RT 2 RW 4 Antapani Wetan, Kota Bandung. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan wabah penyakit infeksi saluran pernapasan baru pada manusia yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 pada tahun 2019. Penderita COVID-19 menunjukkan gejala yang mirip dengan penderita yang terinfeksi SARS-CoV pada 2003 dan MERS-CoV pada 2012. Gejala yang muncul diantaranya adalah demam, batuk kering, pneumonia, nafas menjadi pendek, otot sakit, mengalami kebingungan, serta sakit kepala. SARS-CoV-2 memiliki 4 protein struktural, yaitu protein spike, protein membran, protein envelope, dan protein nukleokapsid yang berperan dalam pengikatan virus ke sel reseptor, serta memiliki genom RNA. Di antara protein struktural tersebut, protein spike atau protein S merupakan protein yang paling esensial atau penting dalam pengikatan virus ke sel inang, masuknya virus, dan penularan virus. Saat ini, kasus aktif COVID-19 di Indonesia melampaui 500.000 kasus per tanggal 16 Juli 2021 silam. Kasus aktif meningkat dari 400.000 menjadi 500.000 kasus hanya dalam 3 hari saja. Kasus aktif ini hampir 3 kali lipat dibandingkan kasus aktif pada puncak sebelumnya, yaitu sebesar 176.672 kasus pada 5 Februari 2021. Dan berikut ini merupakan data peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia pada 17 Juli 2021 dengan 2.832.755 total kasus, 527.872 kasus aktif, 72.489 yang meninggal, dan 18,1% laju total positif. Pada seminggu terakhir, kasus aktif meningkat dengan puncak di hari Kamis pada tanggal 15 Juli dengan jumlah 56.757 kasus. Adapun berdasarkan data pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK RW 4, warga yang terpapar COVID-19 pada periode Juni dan Juli sebanyak 25 orang, lansia yang telah divaksinasi sebanyak 40 orang, dan warga yang akan divaksinasi dengan usia 18 tahun ke atas sebanyak 50 orang. Berikut ini merupakan ukuran dan penampakan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 jika dibandingkan dengan benda lain. Virus SARS-CoV-2 ini ukurannya lebih kecil dari partikel asap. Infeksi akibat virus SARS-CoV-2 menyebar melalui aerosol dan droplets pada saat batuk dengan waktu inkubasi rata-rata virus diperkirakan sekitar 4 hingga 5 hari. Keduanya dapat menularkan COVID-19. Saat berbicara, bernafas, bersin, atau batuk, droplets dan aerosol dapat terbawa udara hingga dengan 8 meter. Para ilmuwan menekankan tidak ada perubahan ukuran yang jelas antara droplet dan aerosol, yang ada hanya perbedaan rentang ukuran. Droplet besar dengan ukuran diameter lebih dari 100 mikron dapat langsung jatuh ke lantai dengan hitungan detik, sedangkan droplet kecil dan aerosol besar dengan ukuran kurang dari 100 mikron dapat bertahan di udara hingga 30 menit, dan aerosol kecil dengan ukuran diameter kurang dari 3 mikron dapat bertahan di udara hingga beberapa jam. Adapun perbedaan aerosol dan droplet adalah aerosol merupakan partikel padat atau cair yang sangat kecil dan ringan sehingga dapat tersuspensi dan mengapung di udara. Sedangkan droplet berbentuk tetesan partikel lendir atau air liur berukuran lebih besar dibandingkan aerosol atau airborne.
Dalam mendeteksi COVID-19, diperlukan sampel atau spesimen yang baik sehingga dapat secara benar mendeteksi virus SARS-CoV-2. Terdapat berbagai macam sumber bahan sampel untuk deteksi COVID-19, di antaranya nasofaring, orofaring, nasal atau hidung, oral atau mulut, trakea atau bronkus, dan paru-paru. Sampel saat ini sampel cairan dari dinding pangkal tenggorokan atau nasofaring dan orofaring dianggap ideal untuk dijadikan bahan pemeriksaan untuk mendeteksi orang yang terkena COVID-19. Reinfeksi atau infeksi ulang. Di dunia ada beberapa laporan mengenai kasus reinfeksi. Ancaman mutasi virus turut menjadi sorotan kasus reinfeksi. Lalu, apakah orang yang dulu terkena varian COVID-19 tertentu dapat tertular varian mutasi COVID baru? Dari 6.600 orang penderita COVID-19, hanya 44 orang yang mengalami reinfeksi. Dan dari 190 orang penderita COVID-19, hanya 10% yang terkena reinfeksi. Siapa yang berisiko terkena reinfeksi? Pada dasarnya, semua orang yang pernah terkena COVID-19 berisiko untuk terkena infeksi ulang atau reinfeksi dari COVID-19. Populasi khusus seperti lansia lebih rentan terkena reinfeksi COVID-19, meskipun pada beberapa sumber menyebutkan bahwa reinfeksi dapat menjadi suatu ancaman di kemudian hari. Namun, hal ini dapat dicegah dengan upaya yang telah diimplementasikan dunia saat ini, yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Apakah pada infeksi ulang atau reinfeksi COVID-19 lebih berat? Sesuai hasil pengamatan dan penelitian, rata-rata pada infeksi kedua derajat keparahan lebih ringan daripada kasus pertama. Namun, kasus kedua yang lebih berat juga dilaporkan, hingga menyebabkan kematian 2 orang. Adanya ancaman reinfeksi ini membuat kita harus lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas adalah jalan ninja selama pandemik. Di samping adanya protokol kesehatan, pemerintah juga telah mengupayakan program vaksin, di mana dikhususkan populasi lansia pada kloter pertama, orang dewasa usia 18 tahun ke atas pada kloter kedua, dan saat ini remaja usia 12 hingga 17 tahun. Apapun jenis vaksinnya, selama telah terbukti dan telah disetujui oleh WHO atau Lembaga Organisasi Kesehatan Dunia, pakai sajalah apa yang telah disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, menenangkan diri di tengah lonjakan kasus pandemi saat ini. Pertama, berkomunikasi positif dengan keluarga dan teman secara online. Periode lonjakan kasus pandemik yang mengharuskan stay at home ini dapat kita manfaatkan untuk membangun komunikasi yang lebih positif dengan keluarga, relasi, atau teman. Misalnya, dengan rutin melakukan video call dengan orang tua, saudara, anak, sahabat, kerabat, dan relasi kantor. Beri support, energi positif, perhatian, dan informasi terupdate ke orang-orang terdekat kita. Kedua, lakukan self-care. Di masa kuarantin ini, jangan lupa untuk memanjakan diri sendiri melalui berbagai kegiatan me time. Anda bisa mulai dengan hal sederhana yang mudah dilakukan, tapi dapat membuat hati kembali senang, seperti mendengarkan musik, berjemur, membaca buku, menata rumah, dan sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa memulai hobi baru, seperti memasak, memotong rambut, merawat tanaman, ikut kelas online, dan lain-lain. Dan yang terakhir, fokus dan tetap tenang. Jangan lupa agar kita tetap menjaga pikiran dan agar tetap tenang serta tidak terlalu cemas. Cemas yang berlebihan membuat kita menjadi terpancing emosi dan akhirnya membuat keputusan yang tidak bijak. Cara agar tidak stres selama pandemi COVID-19 serta menjaga pikiran agar tetap tenang yaitu dengan rutin berolahraga minimal 30 menit sehari untuk mengeluarkan hormon endorfin yang bisa meminimalisir kecemasan serta makan makanan enak dan sehat untuk membangkitkan gairah dan semangat.
Dan berikut ini cara bertahan saat menjalani pembatasan sosial, yaitu dengan melakukan olahraga rutin, dengan mengasah kecakapan, berpakaian rapi walaupun di rumah, melakukan hal-hal konyol dengan keluarga, bersantai dengan keluarga, dan menikmati momen yang damai dan tenang. Nih, bagi teman-teman dan Bapak, Ibu, serta semuanya yang akan melakukan vaksin, apakah vaksin COVID-19 ini dapat menimbulkan efek samping jangka panjang? Vaksin COVID-19 dapat menimbulkan efek samping. Efek samping serius umumnya terjadi beberapa saat setelah vaksinasi dilakukan. Pada kenyataannya, sebagian besar efek samping terjadi pada 1 atau 2 hari pertama, dan sebagian besar bersifat ringan, seperti rasa nyeri di tempat suntikan, kelelahan, atau demam. Ini merupakan tanda-tanda bahwa sistem kekebalan tubuh kita sedang membangun respon terhadap virus COVID-19. Jika merasakan hal ini, sebaiknya istirahatlah dengan cukup, lengkapi asupan nutrisi, dan dapat menggunakan obat pereda nyeri sesuai anjuran dokter. Saat ini, sebanyak 2.250.000.000 orang di dunia telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bahkan, jumlah orang yang divaksinasi lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, vaksin yang digunakan di Indonesia yaitu vaksin dari virus yang dilemahkan atau diinaktivasi sehingga tidak dapat lagi memperbanyak diri di dalam sel tubuh. Namun, masih memiliki protein spike, yaitu protein yang paling penting dalam pengikatan virus ke sel tubuh yang akan berikatan dengan angiotensin converting enzyme 2 atau AC2 pada manusia sebagai reseptornya dengan afinitas dan efisiensi yang tinggi. Akan tetapi, vaksin ini tidak begitu imunogenik, sehingga harus disuntikan sebanyak 2 kali untuk membentuk antibodi mencapai 67 hingga 95%. Baik disadari atau tidak, kuman, bakteri, dan virus dapat ditemukan di mana-mana. Bahkan dalam benda-benda yang sering kita sentuh seperti handphone, sepatu, gagang pintu, laptop, remote, dan juga meja tempat bekerja. Sebagai langkah mencegah penyebaran virus dan penularan berbagai penyakit, rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun dan selalu sedia hand sanitizer ketika bepergian. Ketika bepergian, gunakan hand sanitizer dengan benar, yaitu pilih hand sanitizer yang mengandung minimal 60% alkohol. Gunakan selama 30 detik agar dapat ampuh menonaktifkan virus. Pastikan seluruh area tangan digosok dan dibasahi cairan hand sanitizer mulai dari telapak tangan, sela-sela jari, dan kuku. Jangan dulu menyentuh apapun hingga hand sanitizer mengering di tangan. Dan berikut ini merupakan cara mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan sabun dan air mengalir. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Yang kedua, tuang sabun secukupnya ke permukaan tangan. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Gosok punggung tangan, bersihkan sela-sela jari, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan, genggam ibu jari dengan posisi memutar, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun, bilas tangan dengan air mengalir, keringkan tangan dengan tisu, gunakan tisu untuk menutup keran, dan sekarang tangan Anda telah bersih. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun menjadi bagian penting dalam rantai pertahanan kesehatan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Walaupun terkesan sederhana, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun ini merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang dapat mengurangi penularan termasuk COVID-19. Berikut ini cara sabun membunuh virus corona. Virus corona, penyebab COVID-19 ini memiliki struktur yang terdiri dari protein, lipid atau lemak, dan materi genetik atau RNA.
Sedangkan sabun memiliki struktur yang terdiri dari kepala dan ekor, di mana kepalanya ini bersifat hidrofilik, yaitu bagian yang tertarik pada air, dan ekornya ini bersifat sebagai hidrofobik, atau tertarik pada lipid. Nah, molekul sabun akan menempel pada permukaan lipid virus dan gerakan mencuci tangan akan merobek virus. Virus yang tersisa akan terperangkap oleh molekul sabun, dan jika dibilas oleh air bersih, virus akan ikut terbawa oleh air. Dan jangan lupa, lakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ini minimal 20 detik. Lalu, bagaimanakah penggunaan masker yang sebaiknya dipakai? Pertama, di tempat dengan konsentrasi virus yang rendah, seperti ruang terbuka atau ruangan dengan sirkulasi udara yang baik, seperti jendela dan pintu yang terbuka, menggunakan masker kain atau masker medis. Adapun cara melipat masker agar pas dan rapat yaitu simpulkan kaitan telinga seperti pada gambar berikut, lalu lipat dan sisipkan sisi masker yang keluar. Lalu dipakai kepada wajah kita, cek apakah sudah rapat atau belum. Yang kedua, yaitu di tempat dengan konsentrasi virus yang tinggi, seperti tempat perawatan pasien COVID, mengendarai transportasi umum, bekerja di tempat yang bertemu banyak orang, berada di ruangan tertutup dalam waktu yang lama, dan usia lansia atau memiliki kondisi medis tertentu menggunakan masker double, antara masker kain dan masker medis, atau masker KN95 atau KF94. Namun, jangan gunakan masker KN95 atau KF94 bila memiliki rambut wajah yang lebat, maskernya palsu, sulit untuk bernafas, dan jangan dilapisi lagi dengan menggunakan masker kain. Dan berikut ini adalah cara penggunaan masker yang salah. Yang pertama, si pintu darurat dengan membuka maskernya untuk bisa meminum. Si anting-anting dengan menggantungkan maskernya di telinga. Si pengendus dengan menurunkan maskernya di bawah hidung. Si kumis dengan menaikkan maskernya di antara hidung dan mulut. Si penutup hidung dengan menutup hidungnya tanpa menutup mulutnya. Dan si jenggot leher dengan menurunkan maskernya di leher. Selain harus mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, cara ampuh mencegah penularan COVID-19 yaitu menghindari ruangan tertutup atau menjaga kebersihan udara saat ada di dalam ruangan. Sangat amat diperlukan dilakukan seperti di dalam rumah, di ruangan kelas, ruang bekerja, tempat ibadah, restoran, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum ataupun pribadi. Dibandingkan di ruangan tertutup, tempat terbuka memiliki resiko penularan lebih rendah karena terdapat angin dan sinar UV dari matahari, di mana angin dapat memancarkan partikel virus yang ada di udara, sedangkan sinar UV dapat merusak dan mendegradasi sebagian dari partikel virus yang ada di udara. Tempat terbuka mencegah virus untuk terkonsentrasi dan terhirup, namun bukan berarti tempat tersebut 100% aman ya. Hindari kerumunan dan tetap menggunakan masker. Cara lain untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 adalah dengan menggunakan masker setiap saat. Jangan melepas masker bila berada di ruangan tertutup. Selain itu, menjaga jarak minimal 2 meter, pilih tempat dekat jendela dan hindari duduk di depan AC, serta batasi isi ruangan sekitar 20 hingga 25% saja yang terisi. Berikut ini adalah latihan penciuman membantu pemulihan anosmia akibat COVID-19 dengan serangkaian 4 aroma kuat beberapa kali setiap harinya selama 3 hingga 6 bulan. Mulailah dengan menghirup minyak esensial seperti aroma mawar, kayu putih, cengkeh, dan juga lemon. Lebih banyak aroma dapat ditambahkan nantinya. Caranya yaitu simpan aroma di depan hidung dan tarik nafas lembut selama 20 detik lalu fokuslah pada ingatan tentang seperti apa aroma itu harusnya. Berikan jeda setiap 10 detik sebelum menghirup aroma selanjutnya. Dan berikut ini cara isolasi mandiri di rumah. Terdapat 10 cara isolasi diri di rumah. Yang pertama, tinggal di rumah dan jangan berinteraksi dengan masyarakat.
Yang kedua, gunakan masker terpisah dari anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, selalu jaga jarak lebih dari 1 meter dan minimalnya 2 meter dengan orang lain. Yang keempat, gunakan masker selama isolasi diri, yang sakit maupun yang merawatnya. Yang kelima, ukur suhu tubuh setiap harinya dan perhatikan perkembangan kondisi tubuh. Jika memburuk, lakukan kontak dengan menghubungi 119. Yang keenam, hindari pemakaian bersama peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan hal lain sebagainya. Perlengkapan mandi seperti handuk, sikat gigi, gayung, sabun, dan juga spray. Yang ketujuh, terapkan perilaku hidup bersih sehat. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, dan makan makanan bergizi. Orang yang merawat harus cuci tangan sebelum dan sesudah dari kamarnya. Yang kedelapan, berjemur setiap pagi di bawah sinar matahari langsung. 9. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan, seperti gagang pintu, meja, dan lain-lain. Dan yang terakhir, hubungi fasilitas layanan kesehatan atau hotline 119 jika kondisinya memburuk. Selama 14 hari terakhir, kontak atau terkena paparan, terapkan 10 cara di atas dan bersabarlah dalam isolasi diri agar segera pulih. Jika serumah dengan orang yang melakukan isolasi mandiri, terapkan cara-cara berikut. Yang pertama, kamar tidur. Pintu kamar pasien selalu tertutup. Sirkulasi udara terjaga dengan baik. Buka jendelanya dan adanya kipas angin. Terdapat tempat sampah terpisah yang dilapisi kantung plastik. Yang kedua, tetap menjaga jarak. Makanan, minuman, barang lainnya bisa ditaruh di depan kamar. Jika sangat mendesak, orang yang masuk pada kamar tersebut memakai masker dan sarung tangan sekali pakai, serta pasien di dalam pun memakai masker. Yang ketiga, kamar mandi. Peralatan makan, piring, gelas, handuk terpisah untuk yang terinfeksi. Cuci peralatan tersebut dengan deterjen dan air panas. Kemudian pakaian, spray, selimut yang sudah dipakai oleh yang terinfeksi juga cuci dengan deterjen dan air panas. Saat memegangnya, gunakan sarung tangan sekali pakai lalu cuci tangan minimal 20 detik. Keempat, benda-benda sekitar. Idealnya harus terpisah. Jika tidak memungkinkan, yang terinfeksi menggunakan kamar mandi setelah yang lain menggunakannya. Lalu bersihkan dan disinfeksi kamar mandi tersebut menggunakan sarung tangan sekali pakai. Setelah kamar mandi digunakan oleh yang terinfeksi, beri jeda juga untuk sirkulasi udara sebelum digunakan. Dan jangan pernah bertukaran handuk. Tetap semangat menjalani aktivitas di tengah pandemi ini. Kita hebat, kita kuat, kita istimewa. Cintai lingkungan, cintai orang sekitar, sama dengan mencintai diri sendiri. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Stay safe, stay healthy. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan atau pesan dan kesan serta kritik yang membangun, boleh dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.